Kalau kita mau kaitkan dengan tadi yang Sukhogi ya, dia bilang merintih kalau ditindas, tapi Iya. menindas kalau berkuasa. Nah, tapi ketika kita yang di posisi junior ini berada di posisi senior, nah hal itu bahkan secara tidak sadar dan bahkan secara langsung pun kadang kita terapkan begitu. Selamat siang, Selamat saudara siang Putra. juga, abangku. Panas ini Begitu sudah. atau dingin? Kadang panas, kadang dingin. Kita juga tidak tahu tentang proses iklim ini. Susah ditebak. Susah ditebak ya. Ya, Memang cuaca memang kadang perkiraan BMKG juga masih salah juga kan. masih salah juga ya. Aduh. Akhir-akhir ini kesibukannya apa? Ya kalau akhir-akhir ini ya kesibukannya paling organisasi internal di kampus. Kampus ya. Ya. Di kampus sekarang sedang berada di posisinya sebagai apa gitu? Nah, kebetulan kemarin kan kita baru beberapa bulan lalu baru habis kontestasi demokrasi di dalam lingkup internal kami di fakultas. Lebih tepatnya di jurusan itu ada proses pemilihan bupati. Nah di situ saya secara pribadi maju sebagai calon bupati dan puji Tuhan terpilih. Pilih ya. Ya, Itu semangatnya apa sih sampai ingin sekali mengikuti proses di dalam kampus hingga menjadi ketua, ketua tuh, iya, ketua himpunan AMJ Administrasi Negara ya. iya, iya. Kenapa sampai ini? Untuk semangatnya ya pertama betul memang sebelumnya maksudnya di saat saya mencalonkan diri otomatis kan pasti ada alasan yang mendasar kenapa sampai saya mencalonkan diri sebagai bupati yang terpilih. Nah, alasan saya dan semangat saya itu pertama saya sebelum menjadi calon bupati sebelum menjadi bupati terpilih kan saya masuk juga dalam organisasi sebagai anggota dalam 1 tahun kepengurusan. Nah di dalam situ kan setelah mengikuti banyak proses menurut saya masih banyak yang kurang dan perlu kita perbaiki begitu. Bukan hanya dalam sisi kemajuannya, tapi dalam etika di dalam organisasinya juga. Makanya kan kemarin visi saya yang saya ambil itu revitalisasi, hidupkan yang sudah mati. Begitu. Dan saya pikir itu jadi semangat dan alasan saya yang tepat untuk maju sebagai bupati. Mantap, mantap. Nah begini, sekarang ini kan fenomenanya lagi berkembang, yaitu fenomena toksik. Fenomena toksik ya. Toksik itu biasa tumbuh dalam organisasi. Iya, iya. Saya sempat mengikuti berbagai artikel, video-video, itu sekarang lagi hebohnya itu toksik. Toksik. Itu menjadi tantangan dalam organisasi untuk apa ya, merekrut dan mengorganisir anggotanya. Iya, iya. Jadi banyak kepemimpinan, banyak cara atau pola kepemimpinan, banyak cara atau pola kepemimpinan yang memang tidak relevan lagi di era sekarang. Iya. Kira-kira berdasarkan pengalaman Putra, fenomena-fenomena toksik yang terjadi di era sekarang itu apa saja? Ini saya kasih contoh misalnya rapatnya terlalu berbelit-belit, senior nggak pernah salah, atau pimpinannya merasa seperti bos. Iya. Itu kira-kira menurut Putra gimana? Saya pikir kayak terkait fenomena toksik. Contohnya seperti budaya organisasi yang maksudnya sudah membudaya turun-temurun. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita buat, terus malah jadi budaya bahkan sampai era sekarang ini. Nah itu sudah maksudnya kadang ini sebagai sebuah tantangan juga untuk kita atau mungkin untuk siapapun yang memang menjabat sebagai pemimpin di dalam suatu organisasi untuk bagaimana caranya untuk mengubah hal itu. Baik seperti tadi kayak senior tidak pernah salah itu kan kerap terjadi bahkan di era sekarang di bagian internal bagian organisasi juga semua merasakan itu bahkan senior menganggap bahwa dia tidak pernah salah itu kadang terjadi bahkan di dalam organisasi saya juga itu masih terus
terbawa hal-hal seperti itu. Senior tidak pernah salah, terus pemimpin seperti seorang pemimpin menganggap dirinya bos. Nah, itu masih terus terbawa. Nah, itu jadi alasan kenapa saya maju sebagai bupati untuk mengubah hal itu. Karena saya pikir dengan cara-cara seperti itu kedepannya untuk manajemen organisasi kita juga akan semakin terhambat begitu. Apalagi kita terpengaruh oleh budaya-budaya seperti yang kayak tadi, senior tidak pernah salah. Nah, otomatis buat apa kita bilang tentang kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, tapi kalau masih ada apa status sosial kita yang maksudnya dibedakan dalam artian senior dan junior, ini kan berarti membuat kelas antara Ya, kita, antara kakak dan adik. Jadi kan otomatis kebanyakan hal-hal ini ketika diimplementasikan atau direalisasikan di dalam suatu organisasi, sebagai junior ketika dia mengambil sebuah keputusan atau menyampaikan pendapatnya pun kadang ada tidak bisa, rasa ya ketakutan. rasa ketakutan itu terus mengikut, dorongan ketakutan itu terus mengikut, sehingga junior ini maksudnya apa ya, kerap cenderung untuk memilih diam dan mengikuti apa saja yang diinginkan dari senior, terlepas dari itu benar maupun salah begitu. Padahal sebenarnya kan intinya itu kan saling menghargai ya. Ya, Kalau salah ya salah aja begitu. betul betul ya. Ini malah kalau dilestarikan hal-hal seperti ini bisa menumbuhkan suatu kebudayaan, yaitu budaya bisu. Budaya bisa. Jadi kesadaran kritis generasi-generasi yang akan datang akan tumpul karena sudah dibentuk dengan proses pendidikan yang keliru. Padahal sebenarnya kan antara senior dan junior itu memang harus ada. Tapi substansinya itu saling menghargai, kan untuk dituhankan, Ya, untuk didewa-dewakan. Itu yang menurut saya ya itu proses keliru. Itu seperti kata Sokogi itu, Sukogi ya. banyak mahasiswa itu merintih kalau ditekan, tapi menindas kalau Berkuasa. berkuasa. Itu yang sering terjadi. Yang sering Iya, terjadi. iya, iya. Nanti Betul. anak-anak bisa tumbuh dengan kesadaran palsu, Iya, iya. bisa tumbuh dengan kesadaran palsu, bisa tahu atau bisa dia mampu mengetahui bahwa itu salah, tetapi karena ada rasa ketakutan, akhirnya kesalahan itu dia menjadi suatu kebudayaan baru dan bisa dianggap benar. Itu jadi masalah juga. Oh, terkait ini ya saya mungkin sepakat juga. Apalagi kita lihat sewaktu seumpama kita sekarang memposisikan diri sebagai junior. Contohnya, nah ketika masuk dalam suatu organisasi dan di mana ada hal-hal salah yang dilakukan oleh senior dan secara tidak langsung karena dorongan ketakutan itu kan kita membenarkan. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan tadi yang Sukhogi ya, dia bilang merintih kalau ditindas, tapi Ya, menindas kalau berkuasa. Nah, tapi ketika kita yang di posisi junior ini berada di posisi senior, nah hal itu bahkan secara tidak sadar dan bahkan secara langsung pun kadang kita terapkan begitu. iya, karena Ya, regenerasi itu iya, tumbuh dengan proses pendidikan seperti itu, otomatis generasi berikutnya akan melakukan hal yang sama. ya. Dan saya pikir mungkin fenomena toksik salah satunya ya mungkin seperti ini juga kerap terjadi dan bahkan membudaya. Iya, Gitu. jadi apa yang disampaikan selalu berpikir bahwa yang saya sampaikan itu paling benar, Ya, tapi ketika ada pandangan-pandangan dari yang lain dianggap ya memang kebenaran itu memang bagus, tapi harus berdasarkan perspektif yang memang bukan kebenaran itu perspektif, tapi harus diimbangi substansinya apa. Jangan sampai kan merasa paling benar tapi substansinya keliru. Yang kadang sering 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 terjadi, terjadi ya. sering terjadi. Iya, iya. Bang, ini bicara-bicara tapi saya isap rokok ya. Tidak apa-apa. Jadi yang kita harapkan sebenarnya di dalam organisasi itu jadi tuntut bertransformasi,
bertransformasi ya. karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, iya. Apalagi generasi sekarang, mereka nggak suka yang terlalu ribet-ribet, misalnya rapat yang berbelit-belit sampai berjam-jam. Itu menurut saya itu bisa menjadi sesuatu yang bosan dan juga Betul, betul ya. Ah, ketika ada kesalahan, kesalahannya dilimpahkan kepada anggota. Terus momen evaluasi dijadikan momen penghakiman. ajang serang, Ya, ajang saling saling serang serang. lah ya. Ini kita seharusnya kan momen evaluasi itu kan momen kita mencatat kekurangan-kekurangan kita biar kedepannya itu bisa lebih baik. Iya, Kalau iya. dijadikan momen penghakiman, yang ada malah tambah rusak. Gitu. Betul. Dan maksudnya kan yang sekarang sering terjadi kan seperti itu, apalagi kalau dalam rapat setelah kegiatan atau di mana ada evaluasi kan, bahkan teman-teman junior-junior atau kader-kader baru ini kan menganggap bahwa evaluasi ini ajang di mana kita saling serang, titik kesalahan dari masing-masing teman-teman. Nah, jadi kan yang sebenarnya konteks dari evaluasi yang di mana kita menilai atau mencatat kekurangan-kekurangan kita di dalam suatu kegiatan atau apa yang apapun yang kita sedang jalankan itu kan dikesampingkan, jadi lebih cenderung untuk serang lebih ke personalnya gitu. Yang maksudnya sering terjadi gitu. Dan saya pikir ketika uh, ada seseorang yang maksudnya contohnya mungkin dia sudah mulai paham lah bahwa hal ini sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, dan ketika ingin merubah, dan itu memang suatu tantangan terbesarnya itu di situ. Tantangan terbesarnya di situ. Apalagi kan ini sudah membudaya dan proses di mana dinamika organisasinya seperti ini, orang-orang pun sudah tahu begitu. Iya, saya malah punya kekhawatiran saya ketika budaya literasi itu dia mulai tumbuh, ya orang-orang yang misalnya orang-orang yang berada di dalam organisasi, kerumusan metodenya tidak diubah, ya kan? Orang udah mulai malas organisasi. Iya, Karena kan kalau kita berbicara organisasi, iya, iya. produk apa yang kita tawarkan di sini. Kan kalau masalahnya banyak orang sudah mulai paham di dalamnya tidak banyak kan tidak jelasnya, itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Iya, ya. Misalnya mahasiswa yang apatis atau mahasiswa yang nggak aktif, bisa jadi bukan karena mereka belum paham, asumsinya karena ada yang belum paham, ada yang sudah paham. Iya, iya. Kebiasaan kita kan mahasiswa yang nggak aktif, kita langsung memberikan penghakiman bahwa mereka itu nggak peduli, mereka itu apatis. Ya, Padahal sebenarnya itu menjadi catatan kritis untuk kita. Bagaimana caranya untuk merumuskan agar mereka itu bisa gitu. iya, iya. Saya rasa itu penting juga ya, apalagi untuk sebagai seorang pemimpin juga pintar-pintar untuk maksudnya mengevaluasi juga untuk dia punya metode kepemimpinannya, bahkan di dalam organisasinya. Ketika seumpama mahasiswa kan macam di dalam suatu organisasi kan cenderung tidak banyak lah maksudnya yang berkecimpung di dalam organisasi. Nah itu kan harusnya jadi suatu evaluasi. Nah, maksudnya apa ya, alasan lah kenapa sampai mahasiswa yang apatis ini tidak cenderung tertarik akan organisasi. Nah sebenarnya kembali lagi ke metode. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi salahnya bukan mereka yang nggak aktif. Iya. Salahnya dari kita. Bagaimana kita merumuskan itu. Iya. Organisasi ini kan ibaratkan kayak kita guru ya contohnya. Iya, iya. Ketika muridnya belum paham atau tidak paham, itu masalahnya di sana. Masalahnya bukan pada muridnya, masalahnya pada gurunya. Berarti bermasalah dengan cara kamu mengajar. Iya, iya. Tujuan kita mengajar itu membuat mereka paham. Kalau mereka nggak paham, sama halnya dengan organisasi. Iya. Kalau mereka apatis, berarti gagalnya di kita. Betul, betul ya. Dan itu risiko, itu sudah menjadi konsekuensi. Kadang banyak juga ya, maksudnya
di dalam organisasi, bahkan yang terlepas dari organisasi lah, suatu perkumpulan kelompok maksudnya yang memang peminatnya kurang di situ, langsung mulai keluarkan statement bahwa mahasiswa yang apatis ini memang tidak peduli dengan organisasi, ya mahasiswa langsung dicap kupu-kupu, kuliah pulang. Sebenarnya kan itu sebenarnya bukan permasalahannya sih. Kalau saya mau bilang kan kembali lagi ke metodenya. Ibarat begini, ibarat kalau seumpama saya ini pemilik rumah BTN lah, saya pemilik rumah BTN, saya memiliki 10 rumah BTN, tapi sudah bertahun-tahun, nah rumah itu tuh kurang peminatnya. Itu kan kembali ke metode saya, bagaimana caranya agar peminat di dalam rumah, peminat rumah itu banyak ya. Metode saya adalah mungkin merenovasi atau mungkin tampilan dari rumahnya dibuat sekreatif mungkin supaya peminat itu kan ada. Apalagi kan kayak tadi kakak sendiri bilang bahwa ini kan harus ada nilai tawarnya lah. Produknya apa yang Ya, ditawarkan itu apa. Nah, ini bisa menjadi catatan refleksi untuk kita misalnya dalam menjalankan program-program. Contohnya kita misalnya enggak ya. yang kepemimpinan. Sekarang muncul pertanyaan mendasar. Kenapa sampai dibuat latihan kepemimpinan? Iya, Terus outputnya apa? Apakah substansinya ya. hanya sebatas jangan tanya ketika ingat bahasa kita tuh? Iya kan bisa jadi gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Bisa menjadi refleksi. Jangan sampai yang kita kegiatan-kegiatan kita lebih pada itu. Jangan tanya tapi ingat Sertifikat tuh ya. sertifikat paham atau nggak paham sama substansinya. Intinya saya bisa. Dan sertifikat ya. Iya, iya. Yaitu pendidikan atau kegiatan formal, tapi bukan berarti sebatas formalitas. Betul, betul yang terkait LK latihan kepemimpinan itu juga kan setelah kita mengikuti program latihan kepemimpinan juga kan tidak secara langsung jiwa kepemimpinan seseorang tuh muncul setelah mengikuti hal itu. Jadi standarnya begini, kepemimpinan seseorang kan tidak diukur dengan seberapa banyak kamu mengikuti latihan kepemimpinan. Mau latihan kepemimpinan satu, latihan kepemimpinan dua itu kan tidak bisa kita ukur standar kepemimpinan kita. Contohnya seperti ini, saya rajin ke gereja nih, tidak mungkin kakak Mari langsung tanya, imanmu seberapa besar? Nah, gitu. Jadi kalau kita perhatikan lagi sebenarnya penting sekali sih di dalam organisasi atau komunitas itu metode. Kalau kita berbicara metode berarti bagaimana cara mengorganisir orang-orang untuk masuk. Iya, Selain itu juga kan kepemimpinan ya kan. iya, iya. Pemimpin itu kan harus bisa memberikan inspirasi. Kalau tidak bisa memberikan inspirasi berarti Iya, ya, betul, betul. berat. Dan berbicara pemimpin ya, maksudnya setiap orang kan bisa jadi pemimpin, apa setiap orang ini kan bisa jadi pimpinan, tapi tidak semua orang bisa memimpin, ya kan? Hmm. Dan saya pikir juga penting di dalam organisasi untuk adanya bikinan edukasi lah, macam pemberian pemahaman-pemahaman. Tapi bukan berarti dalam pemberian pemahaman itu kita berikan yang enak-enaknya saja. Iya, Wah ini masuk organisasi itu nanti kamu dapat ini. Tapi kita tidak jelaskan implikasi yang nanti ke depan terjadi seperti apa. hal-hal sederhana itu yang harus dijelaskan biar Ya, bisa berjalan. Tidak ada yang merasa waduh ternyata begini ya ternyata begitu. iya, iya. Jadi jangan bicara yang bagus-bagusnya saja. Betul, betul ya. Tapi yang hal-hal terjadi itu untuk apa? Biar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan Terjadi ke terjadi. depannya ya. Jadi kemampuan analisis itu juga diajarkan. Jadi bukan sekedar kerja aja. Iya, Itu yang fenomena ini yang memang menjadi tantangan besar. betul ya.
Ditambah lagi sekarang ruang belajar itu banyak. Ruang belajar itu bukan cuma di organisasi saja, Ya, di segala macam tempat itu ada. semua tempat sekolah, semua orang guru. Itu yang menjadi tantangan. Iya, iya. Ya, biar peminatnya banyak, perlu merumuskan sesuatu Ya, nilai yang berbeda di situ. betul-betul ya. Dan maksudnya terkadang juga ini yang waktu saya dulu waktu masih junior juga dan baru masuk berkecimpung dalam organisasi, saya berpikir bahwa di dalam organisasi itu intinya yang kita kerjakan itu selesaikan programnya lah. Jadi kadang kita cenderung itu di dalam organisasi lebih berpikir untuk bagaimana penuntasan suatu program begitu. Namun kan kita tidak, maksudnya tidak menganalisis lah apakah program ini punya outputnya ke depan, substansinya, begitu. Itu kadang sering sering sekali maksudnya kita yang masuk dalam organisasi kan cenderungnya berpikirnya ke situ. Hanya sebatas untuk memberikan laporan pertanggung Ya, apakah kegiatan itu mempunyai output yang ya itu urusan belakangan. intinya laporan laporan pertanggungjawabannya jelas. jelas. Nah, itu yang kadang repot. Gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau berbicara tentang program-program yang dibuat hanya untuk laporan pertanggungjawaban ya, saya rasa penting juga untuk kita yang apalagi yang baru berkecimpung atau mungkin yang baru memimpin untuk pintar-pintar menganalisis juga ya, nah, apalagi punya metode di dalam organisasi. Bahwa sebenarnya kan organisasi ini tidak cenderung lebih ke bagaimana cara kita untuk selesaikan program. Kalau saya secara pribadi ya lebih baik minim program tapi banyak kegiatan begitu. Ini penting secara konsep bahasa program sama bahasa kegiatan banyak yang belum paham. Iya ya, Kadang itu kan disamakan programnya apa, kalau programnya ini berarti kegiatannya ini. iya, Kadang desainnya program tapi isinya contoh kayak di draft programnya LK. LK itu bukan program, iya, LK itu kegiatan. kegiatannya. Program itu, nama programnya itu pendidikan organisasi. Pendidikan organisasi programnya. Kegiatannya apa? LK. Ya, Itu pemahaman dasar. betul. Masih banyak yang belum memahami ini Iya ya, secara konsep. Ini menjadi masalah. Tapi tidak apa-apa, ini bisa menjadi bahan refleksi, ya, bahan refleksi, dan bisa menjadi tantangan untuk kita untuk membenahi secara perlahan. iya, iya, betul, betul. Ya, kita memulainya dari kelompok-kelompok kecil. Mulai. Namun kan kayak yang tadi saya bilang juga bahwa hal-hal ini kan maksudnya sudah membudaya dan bahkan pemahaman kita juga menganggap bahwa sebenarnya yang ketika abang sendiri juga bilang bahwa program dan kegiatan itu kita samakan, nah itu pemahaman itu sudah membudaya dan bahkan kita menganggap bahwa sebenarnya program dengan kegiatan itu sama begitu. Nah dan ketika ada yang mulai paham dan mencoba untuk merubah hal itu, nah itu menjadi sebuah tantangan juga begitu. Karena saya pikir mungkin akan terjadi kontroversi juga di dalamnya begitu. Itu yang seperti Karl Marx sampaikan, fakta dia mempengaruhi nilai kan? Fakta mempengaruhi nilai ya. Dari sesuatu yang salah dia berulang-ulang terus menjadi suatu kebenaran, Untuk kebenaran. padahal sebenarnya salah. Ya, Oleh karena itu tujuan utama dari pendidikan, kita berbicara organisasi itu bagian dari pendidikan, iya, iya. yaitu membongkar. Kalau nggak membongkar jangan katakan itu pendidikan. Setelah membongkar baru kita paham. Bangunnya. Itu saja sih bisa menjadi catatan refleksi. Iya, iya. Baik, terima kasih Putra. Ya, sama-sama. Kita bahas-bahas